Seakan tidak pernah habis perkara yang menjerat Ferdy Sambo. Setelah kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua, Sambo masih terseret kasus dugaan pencurian dan tindak pidana pencucian uang. Rabu malam lalu, orang tua Yosua didampingi pengacara datang ke Polres Jakarta Selatan melaporkan hilangnya sejumlah barang dan uang 200 juta rupiah dari ATM anaknya Yosua usai peristiwa penembakan di Duren 3. Selain uang, ada juga laptop dan telepon genggam korban yang hilang. Dengan adanya laporan itu, penyidik diharapkan segera melakukan penyelidikan. Kita proses karena belum ada pertobatan. Kemudian jam tangan almarhum juga hilang. Jam tangan yang melekat di tangannya. Kemudian handphonenya juga 2 unit hilang. Sampai sekarang belum dikembalikan. Demikian juga laptopnya. Ditambah dengan rekening-rekeningnya. 2 rekening dari Bank BNI sampai dengan sore ini belum ditemukan dan atau belum dikembalikan. Demikian juga rekening dari Bank BRI, Bank Mandiri maupun Bank BCA. Satu lagi PIN emas, pemberian pimpinannya, PIN emas itu juga belum dikembalikan. Kami sudah mewarning mereka selama 8 bulan, tetapi tidak ada itikat mereka untuk segera mengembalikan kepada klien saya atau kepada saya Samuel Huta Barat, demikian juga kepada Ito saya Rosti maupun bere saya Yuni. Dalam fakta persidangan, saksi pegawai Bank BNI sebelumnya terungkap ada transaksi uang 200 juta rupiah dari rekening Yosua kepada Ricky Rizal. Serahkan itu rekening koran tanggal 11 Juli dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk melalui e-net banking, pemindahan dari 1296249462 rekening atas nama Nofriansah Yosua sebesar 100 juta sebanyak 2 kali di tanggal yang sama. Tanggal 11? Iya, 11 Juli 2022. Tanggal 11 Juli ada pemindahan rekening dari uang masuk, ya, atas nama Joshua ke terdakwa Ricky Rizal. Iya, benar yang sejumlah 100 juta sebanyak 2 kali. Tolong ya, 100 juta sebanyak 2 kali. Ricky Rizal mengaku transaksi uang dilakukan atas perintah Putri Chandrawati. Dalam kesaksiannya, Putri mengaku antara Ricky dan Yosua saling koordinasi perihal uang di dalam rekening Yosua untuk operasional rumah tangga. Aturkan saja, saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Yosua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi, Yang Mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan atas laporan keluarga Yosua untuk proses lebih lanjut. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menjatuhkan vonis mati bagi Ferdy Sambo karena terbukti menjadi otak pembunuhan Yosua. Vonis mati ini jauh lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu seumur hidup. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Hingga kini upaya hukum terus dilakukan tim Sambo CS. Mereka memastikan langkah hukum banding ke pengadilan tinggi atas vonis hukuman mati yang dijatuhkan. Tim Liputan, Kompas TV. Ferdy Sambo kini harus berurusan dengan kasus baru, yakni dugaan pencurian uang korban Yosua, termasuk di dalamnya unsur pencucian uang. Sejumlah barang dan uang 200 juta rupiah dari rekening Yosua berpindah tangan. Benarkah Sambo CS sengaja mencuri atau ingin menyembunyikan sesuatu dari barang-barang milik Yosua? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada penasihat hukum keluarga korban Yosua, Bang Martin Lukas Simanjuntak, pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Mbak Yenti Garnasih, dan juga Komisioner Kompolnas, Pak Albertus Wahyu Rudanto. Dan kami juga sebenarnya sudah berusaha untuk menghubungi
penasihat hukum dari Verdi Sambo, namun hingga kini masih belum mendapatkan respon. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Wahyu, Pak Yanti, Pak Martin. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Bang Martin, baru kemarin saya bilang mungkin akan jarang berjumpa lagi dengan Bang Martin karena kasusnya sudah selesai. Ternyata muncul kasus yang baru, yaitu pencurian dan pencucian uang dugaannya. Nah, Bang Martin, saya yakin ini bukan untuk menambahkan hukuman Sambo, karena kita sudah tahu Sambo mendapatkan sudah hukuman terberat. Saya juga yakin bahwa ini bukan untuk mengembalikan uang dari apa yang ada di dalam rekening Yosua untuk dikembalikan kepada keluarga. Karena bukan itu tujuan keluarga. Keluarga ingin keadilan bagi pembunuh anaknya dan kemarin sudah dikatakan rasanya sudah mendapatkannya dengan hukuman terberat bagi pelaku utamanya. Kalau begitu apa tujuan saat ini adanya laporan pencurian dan pencucian uang ini terhadap Verdi Sambo, Bang Martin? Ya, yang pertama secara resmi ya, kemarin setelah mendengarkan putusan dari Richard Eliezer di tanggal 15, kami membuat 2 laporan ya. Satu adalah laporan kehilangan, yang satu adalah laporan terhadap dugaan ya tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 362, 365 KUHP, junto pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010. Nah, dalam hal ini ya, pelapornya adalah Kamarudin Simanjuntak dan korbannya adalah ahli waris dari Brigadir Joshua ya, sesuai dengan penetapan yang dipegang oleh keluarga. Apa itu kerugiannya? Bukan cuma uang, Bang Timothy. Ada handphone, ada barang-barang yang lain ya, semacam 2 buku tabungan, lalu dan yang lain-lain, dan pin emas dari Kapolri. Nah, ini ada hubungannya dengan penguasaan barang-barang itu terakhir berdasarkan fakta di persidangan. Ya, berdasarkan fakta persidangan, Ricky Rizal mengakui bahwa dia mengirimkan uang dari rekening Joshua ya sebanyak 2 kali, 100 juta, dan menggunakan HP yang sampai saat ini ya belum ketemu. Ya. Dan ada laptop juga. Nah, menurut Ricky kan di situ katanya ada login password dan login handphone password dan login mobile banking yang menurut kami itu mustahil. Nah, untuk kepastian hukum ya, karena kan Ricky mengatakan itu disuruh oleh Putri Chandrawati, tapi Putri Chandrawati tidak mengakui. Dan menurut Verdi Sambo itu uangnya, namun setelah kami cek kemarin ya di bank yang bersangkutan di Bank BNI, tidak ada bukti yang bisa menyatakan bahwa uang tersebut sumbernya dari rekening baik Putri Chandrawati maupun Verdi Sambo maupun Ricky Rizal. Yang ada uang tersebut justru beralih kepada Ricky Rizal. Nah, oleh karena itu demi kepastian hukum dan juga dan kemanfaatan dan keadilan, maka penting bagi kami untuk memproses ini secara terpisah daripada perkara yang pembunuhan berencana gitu, Bang Timothy. Oke, jadi mungkin kalau saya simpulkan memang masih ada pertanyaan yang belum terjawab oleh keluarga gitu ya, dengan hilangnya banyak barang-barang milik Yosua begitu, dan upaya hukum ini adalah upaya untuk mencoba mencari kebenaran tentang hal-hal yang belum terjawab itu, begitu Bang? Betul, karena Ricky Rizal masih belum jujur, Bang Timothy. Banyak belum kejujurannya dalam perkara 340 dan juga banyak ketidakjujurannya pasca dia mengambil handphone Joshua, pasca dia memindahkan uang Joshua, dan pasca dia membuat grup ya, yang isinya adalah para ajudan, yang di dalam grup tersebut ada nama Tuhan Yesus. Itu kan banyak dihapus chat-chatnya. Nah, oleh karena itu, supaya kami bisa melakukan pelacakan jejak dan jejak-jejak terakhir dan juga komunikasi terakhir dari Joshua, makanya sebagai ahli waris yang bersah, mereka harus mengembalikan seluruh properti tersebut kepada Joshua. Mereka tidak memiliki hak atas properti tersebut, gitu ya, Bang Timothy. Oke, nah ada di sini dugaan pencucian uang juga, Mbak Yanti, mungkin Anda bisa menjelaskan apakah ini memang setidaknya dari apa yang kita lihat, dan kita kan ini sebenarnya masih bagian dari kasus yang kita sudah saksikan sidangnya. Fakta-faktanya beberapa seperti tadi yang diungkap Bang Martin, bahwa ada pengakuan dari Ricky Rizal untuk memindahkan dana, bahwa ada alat yang digunakan untuk memindahkan dana. Ada sebuah dana yang masih belum tahu nih sumbernya dari mana. Apakah memang
Kalau menurut Mbak Yanti, ini bisa masuk ke dalam pasal pencucian uang? Ya, Mas Timothy, sejak awal ya, saya sudah menyampaikan, ada kalanya pembunuhan-pembunuhan yang apalagi pembunuhan berencana, kemudian melibatkan atau sebagai skandal yang besar lah ya, bukan sekedar pembunuhan berencana saja, dan kemudian ada masalah rekening. Itu sebetulnya saya bilang harusnya masuk dari situ, bisa jadi ada motif lain, motif kan tidak harus dibuktikan, tetapi ya dicari ada motif lain yang kaitannya bukan sekedar motif yang disajikan di pengadilan kemarin gitu kan, karena ada uang, dan itu sudah sangat mencurigakan ya sebagai kalau itu mau ada TPPU 1, tidak mungkin ada rekening kalau uangnya harusnya memang rekening seseorang itu ya uang orang itu. Betul. Tidak boleh rekening nama orang itu, uangnya uang lain ya, kita percuma mau menjaga kejahatan perbankan kalau begitu caranya. Iya, bank pun mengenal uang tersebut berdasarkan nama pemilik rekening gitu ya? Seharusnya seperti itu. Siapapun yang tidak melakukan itu ya, siapa yang memasukkan itu berarti membuat penampungan uang-uang yang tidak sah, itu adalah salah satu ciri dari TPPU. Nah, tidak mungkin, Bang Martin, mohon maaf ya, rasanya tidak mungkin seorang brigadir Bribka ya, Pak almarhum itu bisa ada transaksi dalam satu hari misalnya 200 juta. Itu sangat bukan polanya ya. Nah, tetap yang ada hanya itu. Dan kemudian ada transaksi yang dilakukan setelah yang bersangkutan yang berhak atas nama rekening tersebut melakukan transaksi setelah yang bersangkutan meninggal kira-kira 3 hari kemudian. Ini sudah ada sangat-sangat mencurigakan. Pada waktu itu kita sudah sampaikan bahwa ini harusnya didalami, tapi oke, nanti pakai kasus tersendiri gitu ya. Waktu itu saya sudah sampaikan begitu sudah saya sampaikan seperti itu, karena apapun, ini mumpung ada Pak Albert terus dari Kompolnas, apapun kita harus bongkar Pak. Ini harus bongkar karena banyak sekali wacana-wacana atau persepsi-persepsi yang mungkin juga liar gitu ya di masyarakat gitu, bahwa seperti itu loh tubuh Polri. Ini bahaya sekali. Jadi betul tadi bukan sekedar keluarga Bapak Yosua almarhum ingin uangnya kembali, bukan, tetapi ingin berdasarkan ini adalah untuk ada apa sih sebetulnya. Ini penting sekali untuk ada kepentingan juga yang besar, yaitu kepentingan negara untuk menuntaskan kasus ini. Adakah masalah-masalah, karena kan di dalam persidangan disampaikan oleh Bapak FS bahwa itu uang saya, kan aneh gitu ya. Sementara RR mengatakan dia yang memindahkan. Itu kan sudah pelanggaran itu kan. Orang sudah meninggal, masalahnya tidak ada agree that dia bisa buka password and then buka yang lain-lain itu kan. Itu sudah yang jelas itu sudah melawan hukum, mengambil uang seseorang dipindahkan ke tempat lain. Nah, masalah yang lebih besar lagi adalah ketika Bapak Martin mengatakan bahwa dalam transaksi itu yang ada keluar saja. Nah, itu bisa jadi itu store tunai gitu kan. Maka nggak terlacak di situ, tinggal kita cari store tunai. Ini banknya harus dilihat store tunai itu siapa yang menyetorkan gitu. Apakah almarhum karena disuruh, uangnya siapa? Nah, ini harus dirunut semuanya dan dibuka rekening korannya. Tidak mungkin kan hanya sekali itu saja yang ketahuan, sekali karena ada kejadian. Nah, sebelumnya bagaimana, karena disampaikan bahwa uang 100 juta kemudian sorenya 100 juta adalah untuk biaya rumah tangganya gitu kan. Nah, berarti kan bukan sekali ini ya kan? Nah, itu memungkinkan ya Mbak Yanti, kalau memang kasus ini masuk dan berlanjut, memungkinkan untuk membuka seluruh transaksi dari rekening tersebut. Harusnya membuka. Justru saya bilang kalau ini dibuka, jangan-jangan nanti ada korelasinya dengan kenapa harus dibunuh gitu ya? Kenapa harus terjadi pembunuhan? Ya, siapa tahu seperti itu memang banyak kejahatan-kejahatan keuangan, kejahatan-kejahatan ekonomi itu kemudian yang muncul adalah kejahatan konvensional pembunuhan gitu ya. Ternyata di belakangnya adalah kejahatan-kejahatan keuangan, white collar crime dan lain sebagainya. Nah, ini polisi harus ke depan harus seperti itu. Jangan semata-matanya ada begini saja. Jadi begitu ada kejahatan keuangan, Bapak Kompolnas, mohon maaf, itu biasa kejahatan keuangan mestinya dicari juga yang meninggal ini rekeningnya bagaimana. Itu penting sekali rekeningnya. Karena dari rekening itu bisa menunjukkan
apa sih sebabnya dia sampai dibunuh. Waktu itu kalau bisa begitu kan bisa awal-awal gitu ya. Jadi ini terbunuh, rekeningnya ada nggak? Jangan-jangan ada tanda-tanda dari rekening itu yang bisa menjadi supporting untuk membuka semua, mengungkap semua bukti-bukti itu. Biasanya kejahatan ekonomi itu banyak juga berakhir pada untuk menutup semuanya, berakhirnya pada pembunuhan, kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan demikian. Itu dasar hukumnya pencucian uang kah atau berangkat dari pencurian kalau begitu? Kalau kita lihat kasus utamanya sebenarnya adalah kejahatan perbankan lah, penipuan ataupun penyalahgunaan. Tapi ada. Mungkin tadi Mas Martin mengatakan pencuriannya juga ada misalnya ya, kita nggak tahu juga ya, pokoknya ada pengalihan barang-barangnya milik Yosua termasuk rekening, ya pengalihan dan pengalihannya setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Rekening itu begitu meninggal dunia itu adalah haknya ahli waris. Dia bisa dilihat karena Bapak Yosua almarhum belum berkeluarga, ya berarti ahli warisnya dia tulis siapa, ayahnya, ibunya, itu bisa sekali, itu yang berhak berdasarkan undang-undang, mereka yang berhak. Dan kemudian kalau pencurian ya tadi kan kalau ada bukti-buktinya, dan itu kan bukti kan bisa dilihat dari saksi ya kan. Kenapa kemana HP-nya, dan HP itu penting. Dan Bapak Albertus, saya kok agak bingung ya, HP-nya hilang, Pak Martin minta HP-nya dikembalikan dan nanti buka semuanya karena chat-chat banyak yang sudah dihapus gitu kan ya. Padahal Pak Albertus di siber itu yang namanya chat mau dihapus mau enggak tuh kalau memang mau bisa dibuka lagi, tidak ada urusannya dengan bendanya itu hilang gitu. Jadi tulisan-tulisan itu ada 5 tahun itu sudah aturannya, record keepingnya itu 5 tahun minimal harus ada itu. Kalau suara itu 1 tahun, kalau tulisan itu 5 tahun, mereka provider harus menyiapkan. Tentu dengan meminta bukti ini adalah dengan sah ya mencari buktinya. Nah, apalagi nanti kalau misalnya sudah sedemikian rupa bukti permulaannya, terutama untuk TPPU, ya itu gampang kan, TPPU 20 permulaan itu bisa membuka berbagai macam rahasia perbankan dan sebagainya, itu lebih leluasa kalau menggunakan TPPU. Demikian. Baik, saya ke Pak Wahyu. Seberapa penting nih Pak Wahyu, khususnya bagi Kompolnas, melihat ini harus diungkap ke publik, apalagi kalau kita mendengar motivasinya tadi yang juga dipercaya Mbak Yeti, tadi kita dengar dari Bang Martin, bahwa ini bukan soal mendapatkan uangnya kembali, tapi ini masih ada hal-hal yang mengganjal, masih ada kebohongan yang masih coba dipertahankan di sini untuk menyembunyikan sesuatu, dan bisa jadi jalan itu adalah dari pasal TPPU, sehingga bisa ditelusuri ada tidak nih keterkaitan antara kejahatan keuangan dengan pembunuhan yang terjadi terhadap Yosua. Ayo. Terima kasih Mas Timothy. Jadi kami Kompolnas memang sudah mendapat informasi, ada laporan ke Polres Jakarta Selatan tanggal 15 malam kalau nggak salah ya Bang Martin ya. Nah itu kami terima informasi itu, ada diskusi di antara kami para komisioner. Prinsipnya kami harus mendukung ini, mensupport ini, karena saat ini kan pembunuhannya sudah ada vonis, tetapi kan masih menjadi diskusi publik, motif dan sebagainya. Tadi Yeti secara rinci menyebutkan adanya potensi-potensi itu. Jadi apakah itu adalah terbelakang kejahatan keuangan dan sebagainya. Saya kira ini saatnya kita berbenah dan saatnya kami Kompolnas mendorong, karena bagi Kompolnas kepentingannya itu adalah soal marwah Polri. Ini kegiatan personal yang berimbas kepada institusi. Saya kira hal-hal yang tidak benar ini memang sebaiknya diungkap, dan betul Bang Martin, cara mengungkapnya yang lebih sah adalah melalui jalur pengadilan yang disebut sebagai kepastian hukum tadi. Kami melihat kalau ini tidak dibenahi nanti akan jadi bom waktu bagi Polri. Kompolnas kan tugasnya untuk menjadikan Polri ini profesional dan mandiri. Salah satunya ini adalah titik untuk lompatan kita semakin beradab lah dalam menjalankan profesi kepolisian. Saya sering menyebutnya ada satu reformasi yang belum kelar, yaitu reformasi kultural, dan saya memberikan istilah kita harus berani melakukan reformasi kultural yang radikal. Radikal itu bukan berarti kita seenaknya, tapi radikal dengan tata aturan yang jelas. Saya kira proses-proses ini kami akan mensupport, dan tentu saja tidak bisa hanya Kompolnas saja. Tentu semua masyarakat, publik juga harus ikut mengawal, apalagi para ahli hukum, kemudian para pengamat, para akademisi. Ini memberikan dorongan-dorongan sehingga kekuatan kami sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi Polri itu akan
dapat penebalan dari mana, dari publik ya. Dan apa yang dilakukan langkah ini bagi kami merupakan suatu langkah-langkah yang harus kita dukung, kita support gitu ya. Oke, nah khususnya untuk kepolisian dan kalau kita lihat kasus ini, kalau kita percaya bahwa dalam kasus ini maka ada sesuatu yang lebih besar yang bisa terkuak begitu. Ini mungkin titik awalnya di transaksi, lalu sumbernya dari Ferdy Sambo. Sumber Ferdy Sambo mendapatkan sumber lain juga itu mungkin yang harus terjawab, Pak. Jangan-jangan ada sumber lain di sini. Ini kan berarti mungkin saja ada pihak-pihak lain yang terlibat dan kita tidak tahu di mana pihak-pihak tersebut, apakah juga ada kaitannya dengan kepolisian atau tidak juga kita tidak tahu. Tapi akan ada pihak-pihak yang tidak ingin ini terkuak gitu kalau memang ini benar ada penyalahgunaan uang, apalagi berbentuk pencucian uang gitu, Pak Wahyu. Bagaimana kita bisa mengawal ini agar jangan sampai ada pihak-pihak yang justru tidak ingin ini terungkap, bisa menghentikan prosesnya? Ya, saya kira kita sudah semua paham bahwa ketika kejahatan itu terjadi, apalagi melibatkan banyak pihak dan apalagi ini terkait dengan dugaan-dugaan yang menjadi diskusi publik, pasti ada latar belakang lain, ada kaitan lain. Nah, tentu caranya masuk ini kan banyak ya, dan ini salah satu cara masuk adalah melalui pelaporan ini. Nah, dengan ada laporan ini kan tentu proses pertama kan polisi melakukan penyelidikan dulu. Nah, penyelidikan ini saya kira harus kita kawal karena tadi Bu Yati sudah menjelaskan potensi-potensi kejahatan ekonomi yang bisa nanti beralih menjadi kejahatan konvensional. Sekarang ini yang sudah vonis kan kejahatan konvensional, yaitu pembunuhan. Ya. Dan debatnya kan motifnya apa? Ada motif pelecehan, ada motif apa? Tapi ternyata ada dugaan motif lain. Nah, ini kan harus dibuktikan juga secara terbuka. Terbukanya melalui jalur-jalur yang oleh negara sudah dibuat aturan mainnya. Kami Kompolnas mengawasi polisi, tentu saja dengan adanya laporan ini kami juga secara intens tentu akan juga mengawasi yang dilakukan oleh polisi. Apakah laporan ini nanti didiamkan atau tidak? Tentu kami akan teriak kalau didiamkan. Tetapi ketika kemudian diproses, tentu kami tidak bisa jalan sendiri. Nah, inilah pentingnya ada akademisi kayak Bu Yeti, kemudian ada teman-teman seperti Pak Martin. Ini juga memberikan support sehingga akhirnya nanti publik terbuka. Oh, ternyata ada masalah ini. Karena apapun kan kita juga cinta Polri, Pak. Sehingga Polri jangan dipukuli terus, tapi Polri juga harus diberi fooding untuk bisa baik. Untuk bisa baik itu apa? Ya diberikan masukan yang baik dan cara kerja yang baik. Nah, itulah salah satunya dengan membuka hal-hal yang buruk ini sehingga nanti ada jalan keluarnya tanpa harus kemudian menjatuhkan citra institusi, karena kepentingan Kompolnas ini, marwah Polri ini jangan sampai jatuh, karena kasus Sambo ini sudah membuat teman-teman di wilayah, terus terang saja teman-teman di wilayah sempat down dengan adanya kejadian ini, sekarang sudah mulai kembali rebound ya, kembali naik. Kita harapkan dibukanya kasus ini dengan laporan dari Pak Kamarudin ini, saya kira bukan menjadikan polisi tambah terpuruk, tapi menjadikan polisi menjadi semakin kuat dengan adanya masukan, dengan adanya solusi-solusi untuk kebaikan kita bersama. Ya, jadi menguak ini bukan ingin menjelek-jelekkan kepolisian, tapi justru kebenaran itu yang akan bisa dipergunakan oleh kepolisian untuk memperbaiki diri begitu, dan meyakinkan masyarakat bahwa kepolisian akan berbenah. Sebenarnya itu, dan semangatnya saya yakin dari Bang Martin dan teman-teman mengungkap ini memang semangatnya adalah memperbaiki itu, karena kepolisian yang lebih baik pasti menguntungkan semua, termasuk juga untuk masyarakat. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.